Oke, kita ketemu lagi untuk sesi yang kedua ini. Di sesi yang kedua kita akan belajar bagaimana menggunakan sensor magnet. Oke, kita lihat playground dulu. Playgroundnya kita menggunakan disk mover. Ya, disk mover itu menunjukkan beberapa piringan ya, atau disk. Ini kalau kita lihat di playgroundnya, ini ada disk warna biru, kemudian merah dan hijau ya. Kalau kita lihat dalam 3D-nya, itu seperti piringan yang diletakkan di lantai. Ya, tugas si robot adalah mengambil disk tersebut, ya, mengambil, kemudian meletakkan di kotak-kotak sesuai dengan warnanya seperti ini, ya. Bagi yang untuk warna biru ya di kotak biru, yang merah ya di merah, yang hijau ya di kotak hijau. Oke, bagaimana memulainya? Tentu saja kalau kita melihat di posisi robotnya, robot harus bergerak maju dulu. Satu hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa untuk mengambil disknya, itu robotnya mesti melihat sensornya yang ada di tengah-tengah ini ya. Yang ada di tengah depan itu ada sensor magnet di sisi bawahnya. Ini harus bertepatan ke disknya ketika bergerak ke sana ya. Jadi robot ini nanti akan digerakkan ke disknya dan posisi disknya itu harus bertepatan dengan posisi sensornya supaya bisa nempel. Jadi kalau kita hitung di sini dari titik ini menuju ke sini kira-kira berapa ya? Ini kan 200 itu sampai sini ya. 200, 400, 600, kira-kira 650-an lah. Ya, oke kita gerakkan dulu si robotnya kira-kira 600. Kita coba dulu ya. Patrick juga belum tahu persis tuh. 650 mili itu seberapa, yuk kita gerakkan. Oke, sudah bergerak. Ya, itu masih kurang ternyata. Kita coba ke 700. Ya. Kita tes dulu. Kita play. Robotnya bergerak. Ya, itu masih kurang dikit ya. Kurang dikit. Saya tambahkan misalnya 750. Saya juga nggak tahu apakah kebablasan atau tidak. Kita lihat ini 750 mili. Sepertinya kebablasan ya. Kita lihat aja 725 coba. 725 mm. Kita cek lagi. Oke. Ya, oke, pas di situ. Kemudian setelah di tengahnya ini pas di disknya, kemudian kita ambil sensor magnetnya ya. Magnetnya ini diklik yang buletan magnet ini. Kemudian energize magnetnya kita pasang di sini. Lalu ini posisi magnet, bosnya bos itu narik ya. Kalau kita klik ini ada bos sama drop ya. Drop itu taruh ya, meletakkan. Kita ambil yang bosnya. Setelah itu kemudian si robotnya suruh balik lagi ke sini ya. Untuk balik tentu saja kita putar sejauh 180 derajat. Ya, kemudian balik lagi sejauh 725 lagi. 725. Kita coba dulu ya. Oke. Oke, pas ya. Itu udah diambil, kemudian dia bawa. Lalu kita minta supaya robotnya meletakkan disknya dengan cara sensor magnetnya kita buat supaya posisinya drop. Ya, kemudian setelah itu si robot suruh balik lagi untuk ambil magnet yang kedua ya. Karena magnet yang kedua itu letaknya tadi dari titik sini menuju titik sini itu sekitar 400, ditambahkan 400 berarti 1125 ya. Kita suruh maju sejauh, balik dulu ya. Diletakkan kemudian suruh balik dulu. Balik, ini taruh sini dulu.
putar balik dulu sejauh 180 derajat, kemudian baru suruh jalan ke depan 1000, kalau ini tambah 400, 1125. Kita coba dulu ya, dari awal ya. Maju untuk ambil magnet yang pertama, disk yang pertama, kemudian diletakkan, kemudian balik lagi untuk mengambil yang kedua. Oke, itu udah dapat ya. Sepertinya sih kurang dikit, tapi seperti itu semoga bisa ya. Lalu balik lagi ya, di magnetnya diaktifkan lagi, diaktifkan, kemudian untuk kembali lagi sebetulnya kamu boleh mundur sih, nggak usah perlu balik kanan ya. Kamu boleh bergerak mundur mana? Oke, pakai drive reverse. Jauhnya 1125 mm. Kemudian letakkan magnetnya. Letakkan magnetnya. Dan drop. Kita coba dulu ya. Oke, dari awal kita lihat magnet yang pertama diambil disknya, diletakkan di kotak biru, balik lagi, itu keinjak sama roda ya, jadi bergeser. Untuk ambil yang kedua, nah bisa kan lebih cepat ya kalau mundur. Oke, mudah sekali kan kalau kita lihat dengan kamera 3D-nya. Yuk coba kita lihat ya. Oke, ini magnet yang pertama dibawa, kemudian diletakkan, dia balik lagi tuh kan magnetnya keinjak kan sama roda. Kemudian yang kedua diambil dengan cara mundur, kemudian letakkan. Oke ya. Oke, jadi tugas kalian menyelesaikan ya, menyelesaikan semua disk yang ada di sini. Yang biru, kemudian baru bergerak ke yang merah, letakkan di sini, merah yang kedua, ketiga, kemudian yang hijau ya. Tugasnya sampai selesai ya, semua disknya ini harus masuk ke kotak. Jangan lupa bahwa garis ini adalah tembok, jadi nggak boleh ditabrak tuh, ada tembok warna hitam ya, nggak boleh melintas begitu saja. Jadi tidak boleh ditabrak. Oke, sekian untuk materi yang kedua. Jangan lupa untuk menyelesaikan misinya. Oke, sampai ketemu lagi untuk materi yang berikutnya. Bye-bye.